warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bersemangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Arab pra-Islam dan kisah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perjalanan sejarah dan perubahan masyarakat Arab. Nah, anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya yaitu tentang Arab pra-Islam. Kondisi geografis Jazirah Arab. Secara geografis, semenanjung Arab itu terletak di bagian barat daya benua Asia. Semenanjung ini berbatasan masing-masing di sebelah utara dengan Irak dan Suriah, di sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah timur dengan Teluk Persia dan Laut Oman, di sebelah barat dengan Laut Merah. Nah, sebagian besar wilayah Jazirah Arab didominasi oleh padang pasir tandus seperti Rub al-Khali di selatan dan Nepu di utara. Karena kondisi geografis yang didominasi oleh padang pasir yang luas membuat suku-suku Jazirah Arab menjadi suku nomaden dan pengembala. Nah, untuk kondisi geografis Jazirah Arab, kita lihat peta. Anakku sekalian, untuk materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kehidupan sosial. Pola hidup kabilah di Jazirah Arab yaitu kabilah nomaden, pengembala dan perdagangan dikarenakan geografis yang didominasi padang pasir. Sebelum Islam hadir, masyarakat Arab sering disebut sebagai zaman jahiliyah karena adanya kebiasaan sebagai berikut, yaitu praktik pembunuhan terhadap anak perempuan mereka sendiri karena kebiasaan berikut mempunyai anak perempuan dianggap sebagai suatu kehinaan. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab didominasi oleh budaya jahiliyah, kehidupan tanpa hukum yang teratur. Anak-anakku sekalian, untuk materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kondisi agama pra-Islam. Mayoritas masyarakat Jazirah Arab pada masa pra-Islam merupakan kaum musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah banyak dewa dan berhala. Penyembahan berhala ini menjadi bagian utama dalam kehidupan sosial dan agama mereka. Selain mayoritas kaum musyrik yang menyembah berhala, terdapat beberapa agama minoritas yaitu Yahudi, Nasrani, dan Hanif atau Tauhid. Ekonomi dan perdagangan pada zaman pra-Islam, pusat perdagangan berada di Mekah. Sedangkan kafilah atau rute perdagangan pada masa pra-Islam yaitu Mekah ke Yaman, ke Syam, dan ke Persia. Sekarang Ibu akan menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan pada tanggal 21 April 571 Masehi. Tahun kelahiran beliau disebut tahun Gajah karena pada waktu itu terjadi penyerangan Ka'bah yang dilakukan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah yang penuh kemuliaan, berasal dari suku Quraisy yang terhormat dan keturunan yang luhur. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Meskipun lahir sebagai yatim karena ayahnya sudah wafat sebelum kelahirannya, beliau dilahirkan dalam keadaan penuh berkah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW disusui dan diasuh oleh Halimah Sa'diyah selama 4 tahun. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Setelah 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya. Pada usia 6 tahun, ibunya membawa beliau untuk berziarah ke makam ayahnya.
Namun setelah pulang dari ziarah, ibunya meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW pun kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah itu sang kakek pun wafat. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW yang dihormati oleh suku Quraisy, mengambil alih tanggung jawab merawat Nabi Muhammad SAW. Masa muda Nabi Muhammad SAW. Pada usia 12 tahun, Abu Thalib membawa Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri Sam, mendidiknya dalam dunia perdagangan. Kejujuran dan kesungguhan Nabi Muhammad membawa berkah dan keuntungan dalam perjalanan ini. Kejadian ini menarik perhatian Buhairah, seorang pendeta yang menguasai kitab Injil dan Taurat. Buhairah memberi peringatan kepada Abu Thalib untuk menjaga Nabi Muhammad SAW, menyadari tanda-tanda kenabian yang dimilikinya. Pendeta tersebut juga menyarankan agar identitas Muhammad tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Sebuah peristiwa lain terjadi saat Ka'bah rusak atau banjir. Saat penduduk Mekah bersiap memperbaiki Ka'bah, para kabilah bersaing untuk meletakkan Hajar Aswad. Kesepakatan dibuat bahwa orang pertama yang masuk dari pintu Bani Syaibah berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata Nabi Muhammad orang pertama yang melintasi pintu Bani Syaibah. Ketika meletakkan Hajar Aswad, beliau membentangkan selendangnya dan memimpin kabilah diajak untuk bersama-sama meletakkan Hajar Aswad, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itulah beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Dari kisah ini kita belajar banyak hal. Nabi Muhammad dikenal sebagai nabi yang jujur, amanah, sabar, dan berakhlak mulia. Sebelum pembelajaran ini berakhir, marilah kita bersolawat Nabi terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Demikian pelajaran kita kali ini tentang sejarah Islam. Mari kita terus belajar meneladani Nabi Muhammad SAW. Saya, Dede Nina, mengucapkan terima kasih sudah belajar bersama. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.